Fokus kepada Yesus itulah yang akan saya bahas buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu mengikuti program acara Verona Voice. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup saudara dan saya sudah tidak lagi fokus kepada Yesus, maka hidup kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, akan dipenuhi dengan hal-hal negatif. Jika saudara dan saya hidupnya sudah tidak lagi fokus kepada Kristus, hidupnya sudah tidak lagi fokus kepada firman Yesus, ketika hidup kita sudah tidak fokus kepada janji Yesus, maka saudara dan saya hidupnya akan dikuasai, akan dipenuhi dengan hal-hal negatif. Yang pertama, pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kita akan cenderung berpikir pikiran negatif. Apakah saya akan ditolong Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong masalah saya? Kenapa Tuhan belum menyembuhkan saya? Kenapa Tuhan membiarkan rumah tangga saya hancur berantakan? Suami saya selingkuh, kabur dengan perempuan lain. Istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Kenapa anak saya jatuh dalam narkoba? Kenapa bisnis saya hancur berantakan? Kenapa karir saya stagnasi? Dan terus pikiran-pikiran negatif ini merajai, menguasai pikiran saudara dan pikiran saya. Hanya karena fokus kita kepada Yesus sudah mulai teralihkan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi, jika hidup saudara dan saya sudah kehilangan fokus kepada Kristus, sudah kehilangan fokus dengan firman Yesus, sudah kehilangan fokus dengan kuasa dan janji Yesus, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kita bawaannya curiga dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan dia deketi saya, dia ingin meminjam uang. Jangan-jangan dia deketi saya, dia ingin menjahati saya. Jangan-jangan dia sering mampir ke rumah saya, dia ingin rebut suami ataupun istri saya. Jangan-jangan cowok ini datang ke rumah saya ingin macarin anak saya dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki pribadi negatif thinking. Dan bukan hanya pikiran kita akan menjadi negatif, saudara. Ketika kita kehilangan fokus kita kepada Yesus, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, perkataan kita akan menjadi juga mengikuti menjadi perkataan negatif. Mulut kita akan menjadi mulut yang sia-sia. Mulut kita akan cenderung kita pakai dengan marah-marah yang tidak bertanggung jawab, memaki-maki orang dengan tidak berguna, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata umpatan yang tidak membangun. Perkataan kita akan jadi perkataan negatif. Tuhan gak tolong saya, suami saya gak peduli sama saya, sebaiknya saya cerai saja, saya tinggalkan saja usaha ini, saya tutup saja pelayanan ini, saya bubarin aja usaha ini. Sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan gak tolong-tolong saya sudah sakit bertahun-tahun, saya sudah berdoa, saya sudah beriman tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Lihatlah, orang yang fokusnya kepada Yesus sudah kehilangan, maka pikirannya dikuasai dengan negatif, mulutnya juga akan cenderung mengeluarkan kata-kata negatif. Percuma suami saya mau didoain setiap hari, kelakuannya maaf ya seperti binatang, setiap hari jalan sama perempuan malam, gonta-ganti perempuan, pelit, gak pernah sayang istri. Akhirnya yang keluar dari mulut kita hanyalah bentakan, makian, kutukan, sumpah serapah yang tidak memberkati kehidupan kita. Saudara ingat baik-baik, apa yang keluar dari mulut manusia itu bersumber dari hati. Apa yang kita ucapkan, kata firman Tuhan, itu yang akan terjadi kepada hidup kita. Saudara, jangan biasakan mulut kita dipergunakan untuk perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang sia-sia. Tetapi pakai mulut kita, pakai lidah kita untuk memberkati banyak orang dan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, orang yang sudah kehilangan fokus kepada Yesus, biasanya tindakannya akan di luar kebenaran firman Tuhan. Dia akan beralibi dalam menjalani hidupnya. Loh, hidup saya mempunyai istri 1, 2, 3, suka-suka saya dong. Kenapa orang mesti repot dengan hidup saya? Lihatlah, orang yang fokusnya hilang sama Yesus, dia akan melakukan perbuatan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengambil hak orang lain. Dia akan mulai korupsi. Dia akan mulai menekan hidup orang lain. Dia akan melakukan hal-hal bodoh di luar kebenaran firman Tuhan. Dia akan mulai berselingkuh. Dia mulai akan berzina. Dia akan mulai menyakiti siapapun orang di sekitarnya tanpa memikirkan tindakan ini sesuai dengan kebenaran firman-kah atau tindakan ini di luar kebenaran firman Tuhan-kah. Saudara, orang yang sudah kehilangan fokus kepada Yesus seringkali cenderung
ingin mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang bodoh. Seringkali kalau ada masalah, hilang fokus sama Yesus, ya udah saya keluar, ya udah saya mundur, ya udah kita bercerai, ya udah saya mati aja. Saya udah gak berharga kok. Orang gak ada yang peduli sama saya. Lihat, orang-orang yang fokusnya sudah hilang dari Yesus, dia akan cenderung menghakimi hidupnya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita sudah tidak lagi fokus kepada Yesus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Cenderung takut, cenderung khawatir, cenderung cemas, cenderung bimbang. Melakukan apapun bawaannya ketakutan, bawaannya khawatir, bawaannya bimbang, bawaannya cemas. Karena fokusnya bukan sama Yesus. Fokusnya dia kepada keadaan. Bisnisnya yang sedang lesu, usahanya yang sedang sepi, karirnya yang gak nanjak-nanjak, pelayanan yang biasa-biasa saja. Padahal Yesus bergerak bukan dari luar ke dalam, tetapi dalam keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita kehilangan fokus kepada Yesus, maka rasa takut dan kekhawatiran mulai menggerogoti iman kita, mulai mengelilingi hidup kita, dan mulai menuntun dan mendikte kehidupan kita. Rasa takut dan rasa khawatir seringkali dipakai oleh iblis untuk mematikan iman percaya kita kepada Yesus, untuk membuat kita pada akhirnya tidak percaya lagi kepada kebenaran firman Tuhan, dan menyangkal segala kuasa dan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika hidup kita sudah tidak lagi fokus kepada Yesus, maka kedagingan akan menguasai hidup kita. Kita sudah mulai sibuk dengan diri kita sendiri dan dengan kegiatan kita sendiri. Kita udah gak peduli lagi tuh sama gereja. Kita udah gak peduli lagi tuh dengan saat teduh. Kita udah gak mau peduli lagi tuh dengan yang namanya baca firman. Kita udah gak pernah peduli lagi tuh how to we worship Him, honor and respect to Jesus Christ. Kita gak peduli. Yang kita peduli hanyalah banyak uang, berhasil, sukses, terkenal, populer. Akhirnya kita kedagingan, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita butuh uang, dalam menjalani hidup ini kita butuh segalanya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kehadiran Yesus di dalam hati sanubari kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam karir kita, di dalam pelayanan kita. Yesus segala-galanya. Jadi saudara, fokuslah dengan Yesus. Karena ketika saudara gak fokus sama Yesus, maka kedagingan akan merasuk, menguasai, bahkan merajai kehidupan saudara dan saya. Dan kedagingan itu akan membuat kita akhirnya fokus dengan diri kita sendiri, dengan kegiatan kita. Akhirnya kita jadi orang yang selfish. Kita menjadi orang yang gak peduli sama sekitar kita. Kita bodoh amat ya. Mau istri saya sakit kek, mau suami saya bangkrut kek, mau anak saya susah kek, mau gereja lagi butuh apa kek. Gak peduli. Yang peduli saya kaya, yang peduli saya terkenal, yang peduli saya punya uang banyak di bank. Yang saya pedulikan adalah saya memiliki segala fasilitas. Dan orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, pada akhirnya dia malas ke gereja, dia malas berdoa, dia malas membangun hubungan dengan Tuhan. Karena yang dia udak adalah keinginan dunia yang fana-fana itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan orang-orang yang hilang fokus sama Yesus, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keserakahan, serakah, tamak, rakus, hak orang diambil, milik orang diingini. Sudah punya satu, ingin dua, tiga, dan seterusnya. Akhirnya nggak ada yang bisa dicontoh dan diteladani dari hidup kita, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus fokus dengan pribadi Yesus? Yang pertama, agar iblis tidak bisa membohongi hidup kita. Iblis itu selalu mendustai hidup manusia. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kita hilang fokus sama Yesus, iblis yang akan masuk memimpin kita. Kalau kita kehilangan Yesus, iblis yang akan merasuki pikiran kita, merasuki telinga kita, merasuki iman kita. Dia akan bilang sama kita, percuma kamu ibadah, kok berkat Tuhan gak turun atas kamu. Percuma kamu berdoa, kamu gak sembuh-sembuh. Percuma kamu beriman, usahamu gak maju-maju. Percuma kamu percaya. Lihat, iblis akan ambil alih untuk membohongi imanmu, pikiranmu, perasaanmu, dan mentalmu. Mengapa kita harus fokus kepada Yesus? Yang kedua, agar dunia tidak dapat menekan iman percaya kita. Dunia hari-hari ini coba ingin menekan iman saudara dan saya. COVID-19 semakin menaik, dolar semakin meninggi, kekacauan ekonomi terjadi di mana-mana, PHK puluhan ribu orang terjadi di mana-mana. Dunia coba ingin menekan,
menekan iman kita. Sehingga pada akhirnya kita jauh lebih mempercayai fakta dunia daripada mempercayai janji Yesus, firman Yesus, dan kebenaran kuasa Yesus. Saudara, kita harus percaya dan fokus kepada Yesus agar dunia tidak dapat menekan iman percaya kita. Kita seringkali diperhadapkan dengan tagihan-tagihan, dengan cicilan-cicilan yang harus kita bayar, tunggakan demi tunggakan. Tapi percayalah, waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita berserah kepada Yesus, waktu kita beriman kepada Yesus, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Satu sentuhan tangan anugerah Yesus dapat menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Yang ketiga, mengapa kita harus fokus dengan pribadi Yesus? Agar jalan hidup kita tidak memiring ke kanan ataupun memiring ke kiri. Artinya hidup kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Dunia mengajarkan kita untuk saling membenci, untuk saling membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas dendam dengan dendam. Dunia mengajarkan kita untuk melakukan banyak pelanggaran, seks bebas, hidup semau-maunya, kawin cerai, hidup di dalam dosa. Dunia mengajarkan itu pada kita. Dan dunia menganggap itu semua lumrah. Lucunya banyak orang Kristen terseret di dalamnya. Kawin cerai, bahkan selingkuh, bahkan berzina, korupsi, menghalalkan segala cara. Yang penting saya punya duit, yang penting saya terkenal, yang penting saya hebat, yang penting saya masyhur. Lihat, orang yang fokusnya nggak fokus sama Yesus, dunia akan mempengaruhi hidupnya. Di kantor dia akan menjadi koruptor. Di kantor dia akan menjadi bos yang ganas. Di kantor dia akan menekan banyak staf-stafnya. Di pelayanan dia akan memimpin pengerja-pengerjanya semau-maunya. Tapi kalau kita fokus sama Yesus, meskipun pemimpin kita jahat, kita bilang, saya harus belajar tunduk, belajar taat. Karena Tuhan mengajarkan saya untuk taat kepada pemimpin. Urusan dia dengan Tuhan, urusan saya dengan Tuhan. Saudara, fokuslah kepada Yesus dan jangan pernah kehilangan fokus kita kepada Kristus. Dan selanjutnya, mengapa kita harus fokus dengan pribadi Yesus? Karena Yesus adalah jurumudi kehidupan yang benar. Kita akan dituntun oleh Yesus. Ketika dunia mengajarkan kebencian, Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih. Ketika dunia mengajarkan kita untuk hidup dalam dendam, Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam pengampunan, untuk melupakan kesalahan orang lain. Ketika dunia mengajarkan kita untuk menghalalkan segala cara, Yesus mengajarkan kita untuk bekerja dengan benar, bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur. Mungkin kita dibilang bodoh sama orang di sekitar kita. Mungkin kita dibilang munafik, naif, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah saudara, bahwa kebenaran adalah kebenaran. Dia akan mengangkat hidup kita. Dia akan mempromosikan kita. Hari-hari ini ada banyak orang menghalalkan segala cara. Merebut suami orang agar dia bisa menikah dan punya status bahwa dia sudah tidak single lagi. Merebut istri orang, mengambil hak orang lain, korupsi, berzina, selingkuh, melukai hati orang. Asal dia menyenangkan hatinya sendiri dan mengabaikan hati Tuhan. Tapi Yesus menuntun saudara dan saya untuk mengampuni, untuk mengasihi, bekerja dan berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Setia menanti janji Tuhan, menanti waktunya Tuhan untuk memberkati dan mengangkat kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, 3 poin terakhir. Orang yang berfokus kepada Yesus, hidupnya nggak akan dikecewakan. Masalah boleh ada, tantangan kehidupan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi jangan lupa Yesus juga tetap ada. Dia ada untuk menolong saudara dan saya. Dia ada untuk menjaga hidup saudara dan saya. Dia ada untuk membela saudara dan saya. Apapun masalah kita, Yesus yang menjadi jawabannya. Saya berani jamin, Yesus yang sama yang saya sembah dan saudara sembah akan menolong hidup saudara, akan menyelesaikan masalah saudara, dan akan membawa saudara keluar dari kemenangan, lepas kemenangan yang gilang gemilang. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, orang yang berfokus kepada Yesus, jalan hidupnya tidak akan tersesat. Dunia boleh mengadakan prinsip kawin cerai, kita tetap setia kepada pasangan kita. Kita tetap setia terhadap suami kita. Kita tetap setia terhadap istri kita. Mungkin di sekitar kita bercerai, menikah, bercerai, menikah, tapi kita tetap menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan, menjadi suratan yang terbuka. Kita menjadi contoh bagi banyak orang bahwa seorang suami cukup punya satu istri, seorang istri cukup punya satu suami, dan mereka diikat dalam pernikahan kudusnya Tuhan. Saudara, dan yang selanjutnya, orang yang berfokus kepada Yesus, hidupnya tidak akan fokus dengan masalah,
dan hal-hal yang nggak penting. Bukan berarti kita lepas tangan dari masalah. Masalah ada, hadapilah bersama dengan Yesus. Nggak pentinglah masalah. Masalah selalu akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Masih ada Yesus. Saudara nggak perlu buang energi saudara. Saudara nggak perlu buang waktu saudara. Saudara nggak perlu isi otak pikiran kita dengan masalah, dengan pergumulan, sakit penyakit, tagihan, ekonomi, masalah kantor, masalah bisnis. Udah stop. Firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Yesus. Karena Yesus yang memperdulikan hidupmu. Saudara, mulai hari ini, mari kita belajar berfokus kepada Yesus. Kalau hari ini, saudara sudah kehilangan fokus hidup saudara, izinkan saya berdoa. Ya, saudara yang mengikuti Verona Voice ini, saya mau berdoa. Letakkan tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapak, aku berdoa hari ini buat orang-orang yang fokusnya sudah kehilangan. Yang mereka sudah dituntun oleh dunia, melakukan hal-hal yang tidak benar, menghalalkan segala cara. Kembalikan kami Bapa. Kembalikan fokus kami hanya kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Yesus selalu ada jawaban dari segala yang kami pertanyakan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami tersesat, Tuhan kembalikan lagi. Kalau kami kehilangan fokus kami, kembalikan fokus kami lagi. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, sampai berjumpa di program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.